Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mari belajar biologi bersama Asy Susiati. Pada video kali ini, saya insya Allah akan membahas tentang jaringan saraf pada jaringan hewan. Pengertian jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Jaringan saraf mampu menghantarkan impuls dari alat indera ke pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, serta menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ lainnya. Jaringan saraf tersusun dari dua macam sel, yaitu neuron atau sel saraf dan neuroglia atau sel penyokong. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu sel saraf atau neuron. Struktur neuron atau sel saraf. Setiap neuron terdiri atas yang pertama yaitu badan sel. Badan sel ini sini tertulisnya adalah tubuh sel ya. Badan sel ini merupakan bagian utama dari neuron. Fungsi badan sel adalah menerima impuls dari dendrit. Dari sini ya. Jadi menerima rangsangan dari dendrit atau impuls dari dendrit. Di dalam badan sel ini terdapat sitoplasma, inti sel dan anak inti, retikulum endoplasma, mitokondria, serta ribosom. Ya. Inti sel di sini mengatur seluruh aktivitas atau kegiatan sel saraf. Kemudian yang kedua yaitu ada dendrit. Dendrit di sini adalah cabang-cabang badan sel yang pendek. Dendrit berfungsi menghantarkan impuls dari neuron sebelumnya ke badan sel. Yang ketiga yaitu akson atau neurit. Akson atau neurit adalah cabang-cabang badan sel yang ini ya, akson atau neurit yang ini ya, adalah cabang-cabang badan sel yang panjang dan berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju ke neuron berikutnya. Yang keempat yaitu selubung mielin. Jadi di bagian akson ini ada selubung, namanya adalah selubung mielin. Di sini tertulis adalah lapisan mielin. Selubung mielin ini berfungsi untuk melindungi bagian neurit atau akson agar tidak mengalami kerusakan. Ya, jadi berupa selubung lemak yang membungkus akson yang mampu melindungi akson atau neurit. Yang kelima yaitu sel cawan. Jadi sel cawan itu di sini adanya di bagian lapisan mielin ya. Yaitu sel-sel yang membungkus dan membentuk selubung mielin. Itu adalah sel cawan. Fungsi sel cawan adalah mempercepat pergerakan impuls, membantu menyediakan makanan untuk akson. Ya, jadi mempercepat di situ dan juga membantu akson melakukan regenerasi. Di sini letaknya ada selubung mielin. Kemudian yang ke-6 yaitu nodus Ranvier. Yang ini ya, nodus Ranvier. Bagian ini ya, bagian ini nodus Ranvier ini adalah lekukan-lekukan di antara segmen selubung mielin atau bagian dari akson yang tidak tertutup selubung mielin. Fungsi utama dari nodus Ranvier adalah sebagai batu loncatan untuk mempercepat pergerakan impuls ke otak maupun sebaliknya. Macam-macam neuron atau sel saraf. Sel saraf atau neuron dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama berdasarkan percabangan pada badan selnya. Neuron dibagi menjadi 3 tipe yaitu neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Neuron unipolar adalah neuron yang badan selnya hanya bercabang satu. Ya, badan selnya hanya bercabang satu. Ya, bercabang satu. Kemudian kalau bipolar yaitu badan selnya bercabang 2. Gitu. Terus kalau multipolar yaitu badan selnya memiliki banyak dendrit. Ya, dengan satu akson gitu. Itu berdasarkan percabangan pada badan sel. Sedangkan berdasarkan fungsinya, sel saraf ini atau neuron dibedakan jadi ada neuron sensorik, ada neuron motorik, ada neuron konektor atau penghubung. Neuron sensorik yaitu neuron yang menghubungkan antara atau menghantarkan impuls dari reseptor atau alat indera ke saraf pusat sensoris.
Kalau motoris yaitu neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor atau ke otot ya. Kemudian kalau neuron konektor atau penghubung yaitu neuron yang berfungsi meneruskan impuls dari neuron sensoris ke neuron motorik. Begitu. Berikutnya kita bahas yaitu neuroglia atau sel glia. Neuroglia merupakan sel-sel yang berfungsi sebagai pendukung kerja sel saraf. Neuroglia juga membantu sel saraf agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Neuroglia terdapat pada sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi dengan jumlah yang mencapai setengah dari jumlah neuron. Fungsi neuroglia yang pertama adalah menyediakan nutrisi bagi sel saraf atau neuron. Yang kedua adalah membentuk selubung mielin pada sel saraf. Yang ketiga yaitu mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang keempat menyatukan jaringan pada susunan saraf pusat. Dan kelima yaitu berpartisipasi dalam transmisi sinyal sistem saraf. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan tentang jaringan saraf pada jaringan hewan. Untuk pembahasan materi berikutnya, yaitu kita akan membuka bab baru yaitu tentang sistem gerak. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe-nya, serta share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.